أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, saya wasiatkan untuk diri saya dan juga untuk jamaah, yaitu hendaklah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa maknanya adalah
an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu dengan kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah di atas cahaya petunjuk, yaitu di atas dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, semuanya itu dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa juga maknanya wa anta truka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu dengan engkau meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah di atas petunjuk dari Allah dalam rangka engkau takut akan siksa Allah. Ma'asyiral muslimin, hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bagi hamba-hambanya bahwa hamba-hambanya hanya terbagi menjadi dua golongan saja. Manusia secara umum hanya Allah bagi menjadi dua golongan. Inilah yang Allah firmankan di akhir surah Al-Mujadalah. Golongan yang pertama adalah hizbus syaitan atau awliya'us syaitan, golongannya syaitan atau wali-wali syaitan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Mereka itulah golongannya syaitan, dan ketahuilah sesungguhnya golongannya syaitan, merekalah orang-orang yang merugi. Kemudian golongan yang kedua Allah sebutkan di ayat setelahnya adalah hizbullah, golongannya Allah atau aulia Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Ketahuilah mereka itulah hizbullah, aulia Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya wali-wali Allah, golongannya Allah adalah orang-orang yang beruntung. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka perlu bagi seseorang untuk mengetahui apa perbedaan di antara aulia Allah, di antara wali-wali Allah atau aulia syaitan, wali-wali asyaitan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan bagaimana ciri waliullah, bagaimana sifat-sifat waliullah, dan juga dijelaskan bagaimana ciri wali-wali syaitan dan bagaimana sifat-sifat mereka. Adapun waliullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang ciri mereka di dalam surah Yunus. Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut dalam diri mereka, dan mereka tidak pula bersedih. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang beriman, dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Maka Allah Ta'ala sebutkan ciri waliullah adalah yang pertama al-iman, yaitu mengimani apa-apa yang wajib diimani, terutama iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengimani wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengimani rububiyah Allah, mengimani uluhiyah Allah, dan mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keimanan yang paling puncak bagi seorang wali, yaitu dia mengimani tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah satu-satunya yang menciptakan, Allah satu-satunya yang disembah dan diibadahi, dan Allah satu-satunya yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang paling mulia. Maka kalau ada waliullah yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik rububiyahnya, uluhiyahnya, atau nama-nama dan sifat-sifatnya, dia meyakini ada pencipta lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dia meyakini ada yang mengatur alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dia meyakini ada yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dia meyakini ada yang memiliki nama-nama atau yang memiliki sifat-sifat seperti sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau ada yang disebut waliullah namun memiliki keyakinan-keyakinan demikian, ketahuilah dia bukanlah waliullah,
tapi dia adalah walius syaitan. Dia adalah walinya syaitan, meskipun orang-orang menganggapnya sebagai waliullah. Karena ciri waliullah yang pertama adalah al-iman, yaitu yang paling puncaknya al-imanu billah, mengimani Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping keimanan-keimanan yang lain, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Semuanya harus ada pada diri seorang waliullah. Kemudian yang kedua, wa kanu yattaqun, dan mereka melaksanakan takwa kepada Allah. Takwa seperti yang kita sebutkan di mukaddimah, yaitu melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan di atas dalil dari Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang di atas dalil dari Allah dan Rasulnya. Maka kalau ada wali, dia melaksanakan ketaatan-ketaatan namun bukan di atas dalil dari Allah dan Rasulnya, alias hal-hal yang merupakan muhdatsat, perkara-perkara baru di dalam agama, bid'ah di dalam agama, maka dia bukanlah waliullah, dia adalah wali syaitan. Karena ciri waliullah adalah ittiba', mengikuti Nabi SAW dalam ibadahnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan, beliau punya kitab yang berjudul Pembeda-pembeda antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan. Beliau mengatakan, walaysa li awliyaillahi syai'un yatamayyazuna bihi 'anil nasi fil zahir minal umuril mubahat. Dan wali-wali Allah tidak memiliki ciri khusus yang membedakan antara dia dengan manusia-manusia yang lain dari perkara-perkara zahir, dari perkara-perkara yang mubah. Waliullah tidak dibedakan dari sisi pakaiannya dengan orang-orang yang lain. Waliullah tidak dibedakan dari sisi makanannya ataupun minumannya. Waliullah tidak dibedakan dari sisi rumahnya, tempat tinggalnya, atau dari sisi kendaraannya. Tidak dibedakan antara waliullah dengan selain dia. Namun yang menjadi pembeda, kata beliau, yatamayyazuna bil imani wat taqwa. Mereka terbedakan dengan manusia yang lain dengan keimanan mereka dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Maka barang siapa yang dia beriman dan bertakwa, maka dialah orang yang disebut sebagai waliullah. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, beliau juga mengatakan, fal wilayatu huwa ittiba'u Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kewalian seseorang juga diukur dari bagaimana dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famanidda'a al-wilayah wa huwa laisa yattabi'u wa laisa min muttabi'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fa huwa laisa min awliya'illah bal huwa min awliya'is syaitan. Maka barang siapa yang mengaku sebagai waliullah tapi ternyata prakteknya dia justru melenceng dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak ittiba mengikuti Nabi SAW, baik ibadahnya ataupun akidahnya dia mengikuti selain Nabi SAW. Dia lebih suka dengan ibadah-ibadah hasil kreasi manusia. Dia nggak mau mengikuti ibadah yang dicontohkan Nabi SAW. Maka barang siapa yang mengaku sebagai waliullah namun seperti ini prakteknya, dia bukanlah waliullah, justru dia adalah wali syaitan. Maka nampak di sini ma'asyiral muslimin bahwasanya waliullah memiliki ciri-ciri yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan juga di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku umumkan peperangan atasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ciri waliullah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, dan hambaku, waliku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan apa-apa yang aku wajibkan atasnya. Maka waliullah mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti salat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya.
Dan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan waliku senantiasa terus berusaha mendekatkan dirinya kepadaku dengan apa-apa yang aku sunnahkan, yaitu dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Inilah wali Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita dapati sebagian orang meyakini bahwasanya wali kalau sudah sampai tingkat ma'rifat maka gugur kewajiban atasnya. Nggak wajib lagi melaksanakan sholat, tidak wajib lagi berpuasa. Dia meninggalkan semua kewajiban-kewajiban agama dengan alasan dia sudah mencapai tingkat yang tinggi dari kewalian, yaitu ma'rifat, kata mereka. Padahal tidak ada di dalam Islam setinggi-tingginya seorang wali. Siapa yang lebih tinggi dari Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang lebih wali daripada Abu Bakar As-Siddiq, daripada Umar ibn Khattab? Mereka adalah wali-waliullah bil ijma', dengan kesepakatan para ulama. Namun sampai mati mereka tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai wafat tidak pernah mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka. Namun di zaman sekarang kita dapati orang-orang yang diangkat sebagai wali dengan surbannya yang panjang, dengan jubahnya yang panjang, dengan tasbihnya yang panjang, sebagian mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, justru tidak mengikuti Nabi SAW, justru syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkeramatkan kuburan-kuburan dan berbuat bid'ah di dalam agama. Maka ketahuilah, sepanjang apapun surban mereka, sepanjang apapun tasbih mereka, betapapun manusia menunjuk dia sebagai waliullah, dia bukanlah waliullah, dia adalah wali syaitan. Karena tolak ukur wali bukan dilihat dari pakaiannya, bukan dilihat dari pengakuannya, tapi ittiba'nya kepada Nabi SAW. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, idza ra'aita ar-rajula yamshi 'alal ma' aw yatiru fil hawa fala taghtarru bihi hatta ta'rida amrahu 'alal kitabi was sunnah. Jika engkau mendapati ada seseorang yang bisa berjalan di atas air atau bisa terbang di angkasa, mungkin orang-orang sekarang terutama di negeri kita, kalau melihat ada orang-orang seperti ini, langsung serta-merta dianggap dia ini waliullah, dia ini adalah kekasih Allah. Kenapa? Bisa terbang, atau bisa berjalan di atas air, atau bisa menyembuhkan pasien, langsung dianggap sebagai waliullah. Kata Imam Syafi'i, jangan tertipu dengan orang-orang seperti ini. Sampai kau perhatikan perkaranya dengan Al-Quran dan Sunnah. Lihat kebiasaannya, bagaimana kebiasaannya dia, apakah sesuai prakteknya dengan Al-Quran dan Sunnah. Waliullah ternyata nggak pernah melaksanakan sholat, waliullah ternyata berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terus pengikutnya melakukan berbagai macam pembelaan. Kau tidak tahu bagaimana seorang wali. Dia yang paham wali adalah wali. Kau masih tingkat awam, kau masih tingkat syariat, kau nggak akan paham apa yang dikerjakan oleh wali tersebut. Naudzubillah. Bukankah pegangan kita kitabullah dan sunnah? Kalau sudah jelas-jelas dia melanggar Al-Quran dan sunnah, maka tidak usah dianggap lagi sebagai waliullah, namun cap dia sebagai walius syaitan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita sedikit mengetahui ciri dari waliullah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mereka yang beriman dan bertakwa, yang ittiba kepada sunnah, yang bertauhid, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita perlu tahu lawan daripada waliullah, yaitu walius syaitan. Siapakah wali syaitan? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat. Kata Allah, Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Adapun orang-orang kafir, maka wali mereka adalah taghut.
Di antara tauhid adalah iblis, laknatullah, syaitan. Mereka mengeluarkan manusia dari cahaya menuju kegelapan. Maka dari sini para ulama menyebutkan ciri yang paling menonjol dari waliullah adalah menyeru, mengajak manusia kepada kesyirikan, kepada kekufuran, kepada kebid'ahan, dan mengajak manusia kepada kemaksiatan. Kalau Anda dapati seorang yang mengajak Anda kepada kesyirikan, Anda diajak untuk bertawakal, berdoa, meminta, berharap kepada kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Sebagian kita dapati menyeru manusia, jika Anda memiliki musibah, jika Anda ditimpa musibah, punya problematika hidup, datanglah ke kuburan fulan, mintalah kepada kuburan fulan, kepada wali fulan, mintalah kepada Habib fulan, karena dia bisa mengabulkan, dia bisa mengatasi semua problematika. Maka ini bukan ciri waliullah. Ciri waliullah mengajak manusia untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan semua kesyirikan. Demikian juga ciri waliullah mengajak manusia kepada bid'ah, kepada perkara-perkara baru di dalam agama, mengajak manusia kepada al-inhirafat, kepada penyimpangan-penyimpangan. Maka ini semua adalah ciri waliullah. Kemudian waliullah mengajak manusia untuk menjadi orang-orang yang hubbud dunya, cinta kepada kedudukan, cinta kepada harta. Target mereka adalah bagaimana mendapatkan dunia, mendapatkan kekuasaan, melupakan mereka dari akhirat, melupakan mereka dari surga. Beda dengan waliullah. Kalau waliullah mengingatkan manusia akan akhirat, beramal untuk akhirat supaya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walius syaitan, tatkala dalam kondisi berkhalwat, tatkala dalam kondisi sendirian, maka mereka akan jatuh ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan waliullah, dalam kondisi sendirian mereka tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan mereka tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, waliullah bukanlah seorang yang harus tingkatannya seperti ulama. Ya, mereka adalah waliullah. Namun seorang dengan kapasitas keimanan, kapasitas ketakwaan seperti kita sudah cukup dikatakan waliullah, karena waliullah memiliki dua tingkatan. Seperti yang Allah sebutkan di surah Fatir. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina, faminhum dhalimun li nafsihi, wa minhum muqtasidun, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah." Kemudian kami wariskan kepada orang-orang yang telah kami pilih dari hamba-hamba kami. Di antara mereka ada yang berbuat zalim, mendolimi diri sendiri. Ini bukan waliullah. Kemudian dua golongan setelahnya adalah waliullah, yaitu golongan pertengahan dan golongan yang bersegera mengerjakan kebaikan. Golongan yang bersegera mengerjakan kebaikan adalah mereka yang mengerjakan yang wajib ditambah dengan yang sunnah, meninggalkan yang haram, dan ditambah dengan meninggalkan yang makruh. Sedangkan golongan pertengahan yaitu golongan yang mencukupkan dengan yang wajib, tapi dia meninggalkan yang sunnah. Tetap dia dikatakan sebagai waliullah. Atau dia meninggalkan yang haram, namun dia tidak meninggalkan yang makruh, namun tetap dia dikatakan sebagai waliullah berdasarkan ayat tersebut. Namun tentu kita ingin mengharapkan agar kita menjadi orang-orang yang golongan yang paling tinggi, yaitu sabiqun bil khairat, yang bersegera untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Inilah waliullah yang paling tinggi, yang kelak al-masir, yang kelak ujungnya Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai ahlul jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai orang-orang yang tercatat sebagai hizbullah, yaitu golongannya Allah, dan orang-orang yang dikatakan sebagai aulia Allah, wali-waliullah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وانصر واحفظ إمامنا بحفظك يا كريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله. Allah